Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani idhabu fatahassusu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillahi innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumil kafirun. Wa qala idzan ana inda dina abdihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Nggih dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para ustadz, guru-guru kami tercinta, kepada khususnya seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, bertolabul ilmi di masjid yang mulia ini. Marilah yang utama senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan kenikmatan, limpahan keimanan yang telah Allah berikan kepada diri kita bisa melazimi, kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu untuk menuntut ilmu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terlebih kepada kita umat akhir zaman, umat yang berada di ujung-ujung zaman tetapi senantiasa menggigit sunnah-sunnah beliau dengan gigi geraham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun menika nyuwun pangapunten kok ndek wingi ingkang ngisi Mas Irfan cah nem. Sakniki Mas Diki cah nem melih. Ndek wingi Mas Irfan saking Pakistan. Niki nggih kula nggih saking Pakistan. Pakis ngetan nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mriki belajar bagaimana dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bahwasanya seorang alim dan seorang muta'alim itu harus bekerja sama. Maka apabila ada seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, ini tidak mau membagikannya kepada penuntut ilmu, maka ini termasuk sia-sia. Kemudian apabila seorang alim tidak mau mendengarkan ilmu, maka ini termasuk kesombongan. Maka kegiatan kita di sini khususnya kita bermudzakarah, mengulang-ulang agama dengan tujuan yakni menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelum-sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya Imam Malik rahmatullah alaih memberikan pesan nasihat kepada murid-muridnya bahwasanya al-adabu qabla ilmu, yakni bagaimana adab ini harus ada sebelum adanya ilmu. Maka penjelasan para ulama dimaksudkan bahwasanya adab ini adalah wadah, adab ini adalah gelas,
dan ilmu ini adalah isinya, ilmu ini adalah airnya. Ketika adab ini belum siap, belum mampu, maka kita pun tidak akan mampu menerima ilmu tersebut. Maka telah kita jelaskan bagaimana adab-adab orang-orang terdahulu, khususnya Nabi SAW, dalam mengamalkan agama ini, dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Maka pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas yang pertama, yakni bagaimana adab kita yang pertama, yakni adab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam, sebagai pangeran kita, sebagai Tuhan kita satu-satunya yang tidak boleh dipersekutukan. Maka dalam kitab-kitab banyak sekali dituliskan bahwasanya adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya 1, 2 atau 3, tetapi sangat banyak. Maka yang akan dibahas pada malam hari ini yakni adab kepada Allah yang sering dilanggar, yang sering dilalaikan oleh umat manusia, khususnya umat Islam sendiri. Yakni bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita alami dalam kehidupan dunia ini. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda dina abdihi, aku sesuai persangkaan dari hambaku. Maka ketika hamba ini memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan hal buruk tersebut pun akan terjadi kepada hamba tersebut. Tetapi ketika kita memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal baik pun akan datang. Maka tidak heran ketika kita sedang berpergian, kemudian kita memiliki prasangka yang buruk. Wah, mengko gek-gek ning kono aku entuk musibah iki. Gek-gek ning kono aku entuk musibah iki, entuk musibah iki lan iki. Maka ketika kita berprasangka seperti itu, maka prasangka tersebut maka Allah Subhanahu wa taala ini sesuai prasangka dari hambanya. Ketika kita berprasangka buruk, maka otak manusia ini dijelaskan bagaikan magnet. Ketika kita berprasangka buruk, maka seolah-olah hal buruk tersebut akan terjadi kepada kita. Terlebih apabila kita mendapatkan suatu musibah, jangan terburu-buru kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terburu-buru kita langsung berpikiran buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa, wah iki aku dihukum karo Gusti Allah iki. Kok aku digawe rekoso, kok golek gawean angel, kok rezekiku seret. Maka itu sebuah perilaku yang tidak boleh ditunjukkan manusia, yang tidak boleh terbesit dalam pikiran manusia kepada Tuhannya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 87, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa ahihi wa la tai'asu mir rauhillah innahu lai'asu mir rauhillahi ilal qaumil kafirin. Yang artinya Bapak Ibu, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menceritakan bagaimana ketika Nabi Yakub alaihi salam
putranya ini memiliki putra yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ketika masih kecil dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur sampai Nabi Yusuf ini dewasa belum diketemukan. Maka dari kecil Nabi Yusuf hilang sampai Nabi Yusuf usia dewasa ini, Nabi Yakub alaihi salam tidak pernah berputus asa dalam mencari Nabi Yusuf di mana keberadaannya, dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan Nabi Yusuf. Maka ketika kita bandingkan dengan diri kita, ketika kita menghadapi musibah baru setahun, 2 tahun, atau sehari 2 hari, kita langsung berprasangka buruk kepada Allah. Wah, ini Gusti Allah ngujine aku kebangetan iki, kok masalahku gede men. Maka kita belajar dari Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub ini mencari Nabi Yusuf, bahkan sampai Nabi Yusuf usia dewasa ini tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Nabi Yakub ini berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, carilah keberadaan Yusuf dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, janganlah berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala." Karena orang yang berputus asa dari pertolongan Allah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Maka kita yang mengaku beriman, kita harus optimis, kita harus percaya diri bahwasanya semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan ada kebaikan untuk diri kita. Maka dalam sebuah kisah pernah diceritakan oleh seorang ulama, yakni Dr. Fakhruddin Faiz, bagaimana beliau menceritakan pada zaman dahulu di sebuah kota Romawi itu terdapat seorang peternak kuda, Bapak Ibu. Duwe jaran sing peng-pengan, ketika dinggo balapan menang, ketika dinggo narik barang sing abot ya kuat. Maka warga di sekitar ketika itu ada sebuah perlombaan dan itu kuda tersebut memenangkan perlombaan. Maka warga-warga ini berkata, "Wah, beruntung sekali nasibmu. Engkau memiliki kuda yang sangat bagus, kuda yang sangat kuat sehingga engkau memenangkan perlombaan." Maka jawab pemilik kuda ini, "Allah sebaik-baik perencana dan Allah sebaik-baik yang akan memberi keputusan." Maka orang-orang di sekitar ini membanggakan, "Kamu orang yang paling beruntung, orang yang paling jos, orang yang paling wah." Kemudian ketika kuda ini dibawa pulang, kuda ini terlepas. Ketika akan dibawa pulang dari perlombaan, kuda terlepas icul, berlari ke tengah hutan. Kemudian orang-orang di sekitar ini berkata, "Wah, nasibmu adalah nasib yang paling buruk. Engkau memenangkan uang yang tidak seberapa, tetapi engkau kehilangan kuda yang sangat hebat. Engkau kehilangan kuda yang sangat kuat." Maka orang di sekeliling ini yang tadinya berkata dia adalah orang yang paling beruntung, tetapi kemudian setelah itu ia berkata bahwasanya ia adalah orang yang paling rugi. Kemudian setelah beberapa hari kuda tersebut hilang, kuda tersebut tiba-tiba kembali keluar dari tengah hutan dengan membawa teman-temannya, yakni kuda liar dari hutan. Maka setelah membawa kuda liar dari hutan, orang-orang di sekitar tersebut, warga di sekitar berkata lagi, "Wah, engkau adalah orang paling beruntung karena kudamu telah membawa kuda-kuda liar dari hutan yang bernilai harga sangat tinggi." Maka yang tadinya berpikir ini orang beruntung, kemudian kuda hilang, ia orang yang paling rugi, kemudian kuda kembali dengan membawa kuda-kuda liar dari hutan, maka ia berkata orang paling beruntung lagi. Kemudian anak-anak dari pemilik kuda tadi mencoba untuk menaiki kuda, untuk menjinakkan kuda. Kemudian anak tersebut ketika menjinakkan kuda terjatuh dari kuda, kemudian patah tulang, kakinya patah. Kemudian warga di sekitar berkata lagi, "Wah, engkau adalah orang yang paling rugi. Engkau memiliki kuda yang banyak, tetapi anakmu sakit,
anakmu harus patah tulang karena kuda tersebut. Kemudian setelah itu tiba-tiba datang dari kerajaan membawa beberapa tentara untuk mengambil pemuda-pemuda di daerah tersebut dikarenakan akan ada peperangan. Maka semua orang tua, semua ibu bapak di desa tersebut menangis karena harus kehilangan anak mudanya. Tetapi tidak dengan bapak yang memiliki kuda tadi, anaknya tidak diangkut oleh kerajaan karena kakinya patah. Kemudian orang di sekitar berkata, "Wahai bapak, engkau adalah orang yang sangat beruntung. Di saat kami kehilangan anak kami untuk berperang ikut dengan kerajaan, tetapi anakmu masih duduk di rumah menemani engkau." Maka dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik perencana. Mungkin orang-orang di sekitar kita, kalau bahasa Jawa itu orang-orang di sekitar kita itu kalau tidak berkata wah, paling hanya berkata wuh. Ketika kita mendapatkan keuntungan, maka akan berkata wah. Ketika kita mendapatkan kerugian, maka akan berkata wuh. Maka yang paling baik kita yakni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al yusri yusra, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka seperti yang dialami pemilik kuda tadi, memiliki kuda orang-orang berkata beruntung, kemudian kuda hilang orang-orang berkata rugi, ternyata kuda membawa teman yang banyak berkata untung lagi. Maka kita tidak mengetahui apa sebenarnya rahasia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik perencana, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Maka dalam sebuah ayat yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah. Maka ketika kita mendapatkan sebuah keburukan, jangan terburu-buru kita mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukum diri kita. Dan demikian pun ketika kita mendapatkan kebaikan, kita jangan terburu-buru untuk berbangga diri, bahkan menimbulkan kesombongan di dalam diri kita. Maka yang paling tepat, yang paling baik kita lakukan yakni dengan cara kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dalam sebuah riwayat, seorang ulama besar ini ketika masih kecil ini membuat kesalahan yang sangat fatal. Tetapi ibunya ini tidak buru-buru untuk memarahi anak tersebut. Tetapi ibunya ini malah berkata, "Wahai anakku, kok kowe ngayal mentok? Tak dongake sok ben dadi imam Masjidil Haram." Maka karena prasangka baik, karena perkataan baik tersebut, ketika dewasa anak tersebut benar-benar menjadi imam Masjidil Haram. Maka hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, bagaimana kita berprasangka baik, termasuk kita mengeluarkan kalimat-kalimat baik. Dalam hadisnya yakni, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, berprasangka baik, ia berpikiran yang baik, atau lebih baik ia diam.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan fenomena, penuh dengan ujian, penuh dengan kesusahan maupun kepayahan, maka kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Jawa itu ada bahasa narimo ing pandum. Kalau bahasa Arab yakni bahasanya qanaah. Bagaimana kita melatih diri kita, melatih hati kita untuk senantiasa menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Bapak Ibu, karena setelah ini nanti akan ada kegiatan yasinan seorang tokoh kita di Jawa yakni Ronggo Warsito itu pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Jawa. Bagaimana nasihat ini sangat baik dan sangat pas ketika dipraktekkan. Nasihat tersebut apa? Yakni nasihat tersebut adalah saiki neng kene ngene aku gelem. Maka kula ambali malih saiki neng kene ngene aku gelem. Maka Ronggo Warsito ini memberikan nasihat kepada pendengarnya ini bagaimana kita gelemi kahanan, gelemi keadaan, apapun kondisi kita, yakni saiki, sekarang, kita yang menjadi guru, kita yang menjadi pedagang, kita yang menjadi petani, kita yang menjadi apapun, maka kita harus mau pada posisi ini, karena ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Neng kene, di sini kita berada di lingkungan seperti ini, tidak berada di lingkungan negara, keistanaan negara, tidak berada di lingkungan orang-orang yang berkehidupan mewah. Kemudian ngene, dengan kondisi kita seperti ini, aku gelem. Maka kondisi gelemi keadaan, kondisi menerima apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, narimo ing pandum ini adalah solusi yang terbaik yang kita lakukan dalam melakukan kehidupan di dunia ini. Khususnya bagaimana kita supaya bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita berprasangka baik, ketika kita memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan pun akan turun kepada diri kita sesuai dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala di awal dalam hadis qudsi, yakni inna indadina ana indadina abdihi, aku sesuai prasangka hambaku. Ketika kita menginginkan kebaikan, kita harus berprasangka baik. Ketika kita menginginkan kecukupan, kita harus berprasangka cukup. Ketika kita menginginkan anak yang soleh, kita harus berprasangka bahwa anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, dan lain sebagainya. Maka demikian apa yang dapat kami sampaikan, karena akan ada acara yang lainnya. Apabila ada salah mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.